Ya pemirsa, ada informasi kemarin heboh sekali pemirsa, ada kericuhan yang terjadi dalam pesawat Lion Air rute Jakarta-Medan. Sesaat hendak lepas landas, seorang penumpang tiba-tiba teriak ada bom. Waduh, ini dia pemirsa. Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Tidak nyaman turun. Ini punya kita, soalnya pesawatnya, biar tahu kalian. Sebuah video viral di sosial media saat seorang penumpang mengamuk dan berteriak membawa bom. Bom. Panggil tentaramu semua. Ya. Saya mau kencing. Diduga penumpang ini mengamuk karena delay penerbangan Lion Air dari Jakarta ke Medan. Pesawat Lion Air ini sedang melayani rute penerbangan Jakarta-Medan pada Sabtu 2 Agustus 2025. Kejadian ini pun membuat penumpang panik. Terdengar jelas penumpang tersebut mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan diduga menantang pihak maskapai. Ulah penumpang tersebut kontan memicu kepanikan di dalam pesawat. Banyak penumpang berteriak dan mendesak agar pelaku segera diamankan. Awak pesawat pun berusaha menenangkan penumpang dan mengimbau agar tetap tenang. Petugas akhirnya mengamankan pelaku dan menurunkan seluruh penumpang untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak maskapai maupun kepolisian terkait kejadian tersebut. Ya ini Syabrina, mau apapun kondisi penumpangnya, mau itu lagi depresi, mau lagi capek, mau lagi marah, mau lagi sedih, apalagi bercanda, jangan pernah sekali-sekali mengucapkan kata ada bom, apalagi dalam dunia penerbangan pemirsa. Betul, karena mungkin untuk pemirsa ataupun penumpang yang ingin naik pesawat, kalau misalnya teriak ada bom, tapi ternyata nggak ada, ini bisa dipidana loh, Pra. Pidananya maksimum 1 tahun pemirsa, dan kalau ada kerusakan operasi dari pesawat itu bisa kena 8 tahun penjara pemirsa. 8 tahun penjara karena bercanda. Betul. Ada bom. Selain akan menimbulkan ancaman, juga menimbulkan ketidaknyamanan untuk para penumpangnya. Gitu pemirsa. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ini ada pesawat latih yang terjatuh di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Ya, 1 dari 2 penumpang meninggal dunia. Kemana tuh Kim? Nyombong Ima. Allah Akbar. Detik-detik pesawat latih milik Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI jatuh terekam ponsel kamera warga. Pesawat sejak di udara terlihat miring kemudian terjatuh di area pemakaman umum di Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 9 pagi. Petugas makam dan warga yang melihat langsung mendekati pesawat dan mengevakuasi penumpang. Diketahui jenis pesawat yang jatuh adalah pesawat latih sipil Microlight Fixed Wing Quicksilver GT 500 dengan register PKS126. Pesawat ini dibawa oleh Marsma TNI Fajar Adrianto dan Roni sebagai co-pilot. Bola di Brunei. Terus? Emang kondisi kapal udah miring tuh Bang. Udah miring-miring. Posisinya terbangnya juga udah rendah. Terus? Dengar-dengar tadi ada berita kapal jatuh di Astana. Makanya saya langsung ke sini. Artinya nggak jauh dari lokasi yang tadi miring-miring itu. Tadi, cuman ini kan di Astana di Benteng. Pesawat dari mana ini, Mang? Kurang apa katanya sih? Dari Atang Sanjaya. Atang Sanjaya sih katanya. Oh gitu, lagi latihan apa gimana? Kalau info-info dari orang sih emang lagi berlatih katanya. Warga dan petugas yang tiba langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Muhammad Hasan Toto. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Fajar Adrianto gugur saat menerbangkan pesawat tempur F-16 di Bogor, Jawa Barat. Ya, suasana duka pun pemirsa menyelimuti rumah duka. Jenazah Marsma TNI Fajar Adrianto yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat latih sipil tiba di rumah duka Komplek TNI AU di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut kedatangan jenazah.
Diiringi doa dan suasana duka yang mendalam, peti berwarna putih yang membawa jenazah diturunkan menuju ke kediaman. Para pelayat yang tiba di rumah duka pun memberikan penghormatan terakhirnya kepada sosok yang dikenal memiliki integritas tinggi tersebut. Pada malam hari terlihat para pelayat silih berganti berdatangan hingga tengah malam untuk memberikan penghormatan terakhir dan doa bagi mendiang dan keluarga. Karangan bunga dengan ucapan belasungkawa juga terlihat berjejer di pekarangan rumah. Jenazah almarhum Marsma Fajar diterbangkan pagi ini menuju Probolinggo untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gugurnya Marsma TNI Fajar Adrianto meninggalkan duka mendalam bagi kerabatnya. Mendiang dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi serta selalu membawa semangat. Kemana tuh, Kim? Tinyombong na ima. Ay, Allahu Akbar. Gugurnya Marsma TNI Fajar Adrianto usai pesawat latih yang diterbangkannya terjatuh, menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabatnya. Tak terkecuali rekan seangkatannya, Aris Marsudianto, yang merupakan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus. Aris menilai mendiang Marsma TNI Fajar sebagai salah satu putra terbaik bangsa yang memiliki integritas yang tinggi serta sifat yang tegas dan pemberani. Dari ini kita kehilangan putra bangsa terbaik. Beliau dulu pernah berjasa, kalau tidak salah tahun 2003 ya, pernah menghalau pesawat dari Amerika ya, FA-18 Hornet di wilayah udara Semarang atau Bawean ya. Dan sampai detik ini beliau seorang perwira yang sangat mempunyai dedikasi kerja yang bagus ya, disiplin dan selalu gembira. Ya dimanapun selalu ketawa ya. Sifat mendiang Marsma TNI Fajar Adrianto yang kerap membawa sebagat di lingkungannya membuat dirinya dihormati oleh rekan sejawatnya. Selain Aris, pelayat lainnya pun silih berganti menyambangi rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir serta doa bagi mendiang dan keluarga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hana Purwadi di rumah duka kediaman keluarga Marsma Fajar Andrina Yanto di Kelurahan Kademangan, Probolinggo, Jawa Timur. Iya, halo, selamat siang. Seperti apakah kondisi terkini di rumah duka dan pukul berapakah nanti jenazah akan dimakamkan? Selamat siang, Pram, Dian, dan pemirsa. Dapat kami laporkan saat ini kami berada di rumah duka almarhum Marsma atau Marseka pertama Fajar Adrianto di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Saat ini jenazah masih perjalanan dari Lanut Abdurrahman menuju ke rumah duka dan rencananya akan langsung dimakamkan di pemakaman monetan di kelurahan setempat. Sekilas dari layar kaca terlihat beberapa ucapan bela sungkawa dari berbagai pihak terkait meninggalnya almarhum Marsma Fajar Adrianto terkait insiden kecelakaan pesawat Pasi di Ciampelas, Bogor kemarin, begitu dia. Oke, rekan Hana, apakah nanti ada iringan-iringan tertentu atau upacara tertentu yang akan digelar di sana? Informasi yang kami dapat, prosesi pemakaman dari almarhum Fajar ini rekannya dengan secara militer dan di pemakaman sudah dipersiapkan segala sesuatunya termasuk tembakan salvo, dan selesai dari pemakaman rencananya akan dilakukan penyerahan di rumah duka di Kademangan, begitu Pram. Dan sampai saat ini jenazah masih perjalanan dari Lanut, Malang menuju ke rumah duka dan diperkirakan sekitar 20 atau 15 menit lagi akan nyampe di rumah duka dan langsung dimakamkan, begitu. Baik, Hana Purwadi, kami masih menanti informasi terbaru dari Anda langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, gugurnya Marsma TNI Fajar Adrianto meninggalkan duka mendalam bagi kerabatnya. Mendiang dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi serta selalu membawa semangat.
Marsma TNI Fajar Andrianto yang gugur dalam kecelakaan pesawat latih di Ciampea, Bogor merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992. Marsma Fajar merupakan penerbang pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan call sign Red Wolf di Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi. Almarhum juga sempat menduduki jabatan Pabandia Ops SOEPS Kohanudnas, Komandan Pangkalan TNI AU Lanud Manuhua 2017 dan Kadispen TNI AU 2019 hingga 2020. Sementara pada tahun 2023 menjadi Dan Lanud Halim Perdana Kusuma. Selama hidupnya, Marsma Fajar terlibat dalam peristiwa penting. Salah satunya peristiwa udara dengan pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat di Langit Bawean 2003. Selama menjadi Kadispen AU, Marsma TNI Fajar Andrianto selalu memberikan informasi terdepan terkait pemberian informasi instansinya.